Sebentar. Ada yang aneh nggak sih sama kasus ijazah palsu yang dituduhkan ke Presiden Jokowi? Awalnya kan yang digugat itu presiden, yang dituduh pakai ijazah palsu. Tapi kok endingnya malah yang menggugat, yaitu Roy Suryo dan kawan-kawannya yang sekarang statusnya jadi tersangka. Gimana ceritanya ini? Rasanya kayak kita lagi nonton film thriller politik, tapi ini kejadian beneran di Indonesia. Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Loh, kok bisa? Tuduhannya bukan lagi soal pemalsuan ijazah, tapi ujaran kebencian berdasarkan sara dan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Disinilah letak kritiknya yang paling kencang. Banyak pihak, terutama dari kalangan praktisi hukum dan aktivis, melihat ini sebagai sebuah anomali hukum. Logikanya kan, kalau ada tuduhan A, maka yang harus dibuktikan adalah A itu benar atau salah. Ada tuduhan ijazah palsu, ya buktikan dulu ijazahnya asli atau palsu. Tapi yang terjadi seolah-olah substansi masalahnya, yaitu keaslian ijazah itu sendiri, malah nggak pernah diuji secara tuntas di pengadilan. Pihak UGM memang sudah berkali-kali klarifikasi kalau ijazah Jokowi itu asli. Mereka bahkan sampai gelar konferensi pers. Tapi bagi sebagian orang, klarifikasi sepihak itu beda rasanya dengan pembuktian di muka hukum. Proses hukumnya seakan melompat dari tuduhan pemalsuan dokumen, langsung loncat ke penjeratan para pengkritik dengan pasal ujaran kebencian dan berita bohong. Ini yang membuat banyak orang bertanya-tanya, ini penegakan hukum atau pembungkaman kritik? Pengacara Roy Suryo jelas nggak terima. Dia bilang kliennya itu kan cuman menjalankan fungsinya sebagai pakar telematika yang menganalisis sebuah dokumen ijazah yang sudah beredar di publik. Kenapa analisisnya malah dianggap sebagai penyebaran berita bohong? Bukankah seharusnya analisis itu jadi bahan untuk penyelidikan lebih lanjut? Kasus ini jadi cermin besar bagi kita semua. Di satu sisi, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi memang sangat berbahaya. Tapi di sisi lain, menggunakan pasal karet seperti ujaran kebencian atau berita bohong untuk menjerat orang yang bertanya atau mengkritik, itu juga sama berbahayanya bagi demokrasi. Jadi kita dibiarkan bertanya-tanya. Substansi utamanya nggak pernah diuji di pengadilan, tapi para penuduhnya malah jadi pesakitan. Apakah ini cara elegan untuk menyelesaikan masalah, atau justru cara untuk menghindari masalah utamanya? Menurut kalian gimana? Coba deh tulis di kolom komentar.